Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Roni Dozer dalam acara Bincang Tuy, bincang-bincang santuy. Nah, Sobat Bincang Tuy, seminggu sudah berlalu. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kira-kira pada episode kali ini, siapa ya bintang tamu kita? Tapi tenang dulu, saya akan kasih clue-nya. Pertama, beliau ini adalah Ketua Umum Pavindo, atau Perkumpulan Artis Film Indonesia. Kedua, beliau ini salah satu Ketua Badan Perfilman Indonesia bidang hukum dan mediasi. Nah, yang ketiga, beliau ini juga seorang advokat atau pengacara, ya kan? Keempat, beliau ini juga salah satu host misteri-misteri. Wow, banyak juga ya, udah 4. Nah, yang kelima ini, mungkin yang kelima ini banyak dialamin oleh siapapun yang sudah berkeluarga. Beliau juga salah satu kepala rumah tangga. Baik, langsung saja kita sambut Mr. Bagiono. Halo, apa kabar? Baik Mas Roni. Om Gion. Gimana kabar Om? Ya, sehat Om ya. Siap. Om Gion sehat ya? Sehat Om. Tapi kalau kita lihat dari wajahnya nih Sobat Bincang Tuy, kelihatan lelah sekali nih, Iya. Om Gion. Kenapa Om? Lelahnya ini ngatur satu-satu dari tadi yang sudah saya sebutin, 4 deh ya. 5 kalau sebagai kepala rumah tangga kan juga yang sudah mempunyai istri, otomatis berkeluarga sudah mengalami juga tentunya dengan manajemen yang berbeda-beda. Tapi kalau sebagai udah advokat, ketua badan perfilman bagian hukum dan mediasi, advokat juga, host juga, itu bagi waktunya gimana Om? Iya, jadi begini Mas Roni. Kalau dalam kehidupan itu kan orang punya istilahnya segmen dalam kehidupan. Segmentasi dalam kehidupan itu macam-macam ya. Nah, kita bisa bagaimana kita menjiwai segmentasi itu. Nah, kebetulan dalam suatu kehidupan ini saya diberikan ya alhamdulillah ya kepercayaan pertama dari organisasi untuk menjadi ketua umum Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia ya. Yang kedua, saya alhamdulillah mendapat amanah dari para stakeholder untuk menjadi ketua Badan Perfilman Indonesia yang dimana memegangi dalam bidang hukum, pelindungan hukum dan mediasi. Ya. Dan alhamdulillahnya juga saya sampai saat ini masih syuting juga bareng Mas Roni juga kadang-kadang. Ya kan? Ya, suka ikut sama saya juga cerita misteri, ganjil dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga saya masih menjadi seorang belajar eksekutif produser. Oh iya, produser tadi tuh, gitu iya ya. belum saya sebutin tuh. Nambah lagi tuh berarti 5 tuh udah tuh. Nah, iya kan? yang terakhir bagaimana kita menjadi seorang sosok kepala rumah tangga. Iya. Nah, dalam segmentasi hidup ini memang kalau dipikir-pikir kayaknya seakan-akan kok kayak serakah gitu. Tapi dalam hidup itu orang boleh dibilang bahwa kehidupan itu sudah diatur. Mungkin kalau kita bicara masalah berat, bobot berat, sebenarnya berat sekali. Tetapi ketika orang punya ambisi sama amanah beda. Nah, tahu. Ambisi dan amanah berbeda. Coba diperjelas. Ya, jadi begini. Ambisi adalah keinginan pribadi yang diwujudkan dengan segala cara. Ya. Kalau amanah, ada suatu orang-orang atau kelompok yang memberikan ibaratnya memberikan amanah pada kita untuk merubah sesuatu. Merubah sesuatu. Suatu contoh ketika saya diberikan amanah teman-teman organisasi Pavindo, dipilih selama sudah 6 tahun 2 periode. Nah, itu kan suatu amanah. Nah, di dalam amanah ini beda. Sama Ketua Badan Film Indonesia hampir selama 4 tahun kurang, saya diberikan kepercayaan dan dipilih dari 56 stakeholder. Yang waktu itu pada saat itu memang saya mendapat suara, alhamdulillah gitu ya. Nah, ketika kita diberikan amanah, maka ada responsibility, tanggung jawab. Yang tanggung jawabnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi.
kepentingannya untuk kepentingan apa? Organisasi. Organisasi ya. Dan kepentingan, ya tadi kalau badan perfilman maka kepentingan pada skematik daripada skup perfilman nasional. Oke. Nah, ini memang kita menjiwai dalam segmentasi ini nggak gampang. Kadangkala saya perlu syuting. Kalau orang syuting kan pekerja seni ya, bahwa kita sebagai seorang ketua umum Pavindo, sebagai seorang ketua badan perfilman, atau eksekutif produser. Karena alhamdulillah saya sudah 2 film ya, layar lebar. 2 film ya, dari Pavindo 3, ya. Ya artinya 2 layar lebar untuk yang kita akan insya Allah terakhirnya. Oh yang baru maksudnya, mau rilis. Betul. Ya. Nah, ini harus bermain semuanya. Nah, terakhir adalah bagaimana menciptakan pekerjaan saya sehari-hari advokat. Itu juga adalah merupakan suatu ikatan jasa yang dimana ada tanggung jawabnya besar, yaitu bertanggung jawab terhadap klien. Betul. Nah, bagaimanapun seorang advokat, seorang penegak hukum, dia juga masuk ranahnya beda-beda kan? Tadi ranahnya ketua organisasi, ketua badan perfilman yang di bawah, di under pemerintah juga, lalu sebagai seorang advokat penegak hukum, sebagai eksekutif produser dan sebagai pekerja seni. Nah, ini memang kalau orang berpikir, wah pasti bisa nggak sih megang semuanya? Ya. Alhamdulillah sampai saat ini karena Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa berjalan. Bisa berjalan baik, ya. Gitu. Walaupun prinsipnya gini mungkin Om Gian ya, tantangan pasti berbeda-beda kan, tantangan berbeda-beda dan kalau saya lihat secara grafiknya nih Sobat Pincang tuh, kita juga mau belajar dari Om Gian ini bagaimana menempatkan mentalitas, kemudian secara psikologis juga kesiapan selain mental juga psikologis ya, karena kita kalau ibaratnya ikutin gerak ombaknya nih, ketika Om Gian sebagai produser maupun Om Gian sebagai ketum Pavindo yang namanya seniman, pekerja film, kita berhahaha, terus juga apa namanya, ya banyak sekali apa karakter-karakter yang nggak terduga kalau di film itu seperti itu. Sementara Om Gian sendiri tidak bisa menempatkan dia sebagai misalkan pengacara yang tegas, strength ketika di tubuh Pavindo. Nah itu bagaimana menempatkan mentalitas atau penempatan satu kotak psikologis di Pavindo terus berubah lagi menjadi seorang advokat, gimana tuh ini Om prosesnya Om? Memang kadangkala suka adanya distract ya. Gimana distract maksudnya? Tuh, jadi gini, pada saat posisi seorang advokat, gaya kita pada saat di pengadilan, memang gaya kita harus mempleasure suatu keadaan. Kita tidak boleh seorang advokat lemah atau pekerja seni dipakai tuh gayanya. Nah maka perlunya hipnoterapi. Jadi ketika kita mau jadi advokat, mau ketemu siapa aja, ketika saya mewakili klien di kepolisian, di pengadilan, ataupun di apapun juga, saya sudah hilangkan itu semuanya. Gitu. Saya seorang advokat, penegak hukum saya. Dan saya di bawah undang-undang. Artinya kalau seorang advokat nggak benar, ada tuntutannya juga. Betul. Nah, ketika menjadi seorang ketua organisasi film, saya tahu bahwa saya harus mengikuti amandemennya undang-undang film atau organisasi. Seperti contoh, anggaran dasar rumah tangga. Wah, seorang ketua umum tidak boleh otoriter. Oh, mentang-mentang advokat yang gayanya keras. Lu ikut aturan ya, kamu harus begini. Oh, nggak bisa. Bisa ya. Karena ini organisasi profesi. Betul. Yang di bawah non-laba, bukan perusahaan. Dan non-profit ya? Ya, non-profit ya kan? Betul. Nah, mental itu harus dibangun. Nah, ketika jadi ketua badan perfilman Indonesia, kita tahu bahwa kita mewakili pemerintah nih. Iya. Nah, itu kita juga harus duduk yang dengan ya gayanya juga gaya seorang, ya boleh bilang seorang setengah penyelenggara negara. Setengah ya, saya anggap kenapa setengah? Karena kita di bawah naungan undang-undang. Jadi badan perfilman Indonesia itu ada keputusan presiden juga, bahwa kita ada keputusan presiden. Kita ini ibarat di badan perfilman itu sama aja dengan badan-badan yang sudah dibentuk oleh pemerintah, kayak BNN, BPN, dan sebagainya. Kelas deputi lah. Gitu. Seperti itu ya. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Nah, ketika jadi eksekutif produser, kita pengusaha tuh. Betul. Buat iklan bisa contoh. Ya, kita harus bisa dong. Lu kerja nggak bener lu. Iya. Nah, ketika jadi host, harus ikut aturan sama produser. Gimana tuh? Nah, ini kalau nggak kuat, distract, kita menjadi memang bisa agak lengan gitu kan, jebol juga. Tapi sampai saat ini alhamdulillah beberapa tahun ini saya bisa berjalan. Tetapi saya bukan memaksa, saya berharap suatu ketika ini adalah untuk memberikan semangat pada teman-teman organisasi. Karena saya nggak seterusnya jadi ketua umum Pavindo. Dan saya jabatan Badan Perfilman Indonesia juga nggak lama ya, tahun ini juga akan selesai.
Nah, seorang eksekutif produser pun juga sama, nggak selamanya jadi seorang dirut, Iya. ya toh, atau sebagai pekerja seni gitu. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman, mari kita menarik bagaimana rasanya untuk membuat suatu suasana. Nah, menarik suasana ini yang paling susah pada saat segmentasi hidup tadi, gitu lah. Gitu ya. Berarti penempatan secara psikologis, kemudian juga mentalitas dengan posisi yang baik dan diusahakan paling tidak senyaman mungkin itu juga strategi ya. Berarti Om Gion di sini, Sobat Bincang Tuy, sudah bisa dibilang menempatkan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi distract tadi itu ya, tidak terjadi turbulence kalau misalkan di pesawat. Nah, oke, kalau gitu Sobat Bincang Tuy, kita masih ada 2 session lagi yang pastinya lebih seru lagi. Jangan kemana-mana. Yang baru mampir, jangan lupa tuh subscribe, like, comment, and share ke Pavindo Channel. Pavindo Channel. Oke, don't go anywhere and keep support. God bless you. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon, bebas ongkir dan bisa bayar di tempat semua, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Nah, Sobat Bincang Tuy, kembali lagi bersama saya Ronnie Dozer dan Mr. Gion. Nah, Om Gion, di segmen kedua ini kita mau bahas-bahas yang santuy dan agak tidak santuy memang, tapi tetap dalam ranahnya obrolan bincang. Om, kalau kita lihat setiap organisasi pasti punya visi dan misi. Bagaimana sih Om, Om Gion sendiri sebelumnya kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi ketua Pavindo, benar kan? Kalau nggak salah jadi anggota, sekjennya dulu, ya kan, baru menjadi ketua. Nah, ketika Om Gion menjadi ketua, dipilih dan terpilih menjadi ketua umum Pavindo, visi misi apa sih yang Om Gion terapkan di Pavindo itu, Om? Iya, jadi gini, ketika saya ingin menjadi ketua umum, itu ada proses perjalanannya. Ketika proses perjalanannya itu dari mulai ketua bidang hukum, sekum, dan menjadi ketua umum Pavindo. Ada beberapa yang menarik pada saat ketika pemilihan ketua umum organisasi. Saya pada saat itu memberikan suatu program. 5 program itu yang mungkin didelegasikan terhadap para anggotanya untuk memilih. Dan salah satunya Om Roni kan, kandidat juga ketua. Saya salah satu ini juga, Sobat Bincang Tuy, betul. Saya salah satu kandidat ketua ya. Iya, betul. Yang menarik itu 5 program. Pertama, bagaimana organisasi yang dahulu, yang namanya Paguyuban itu menjadi organisasi profesi, menjadi ketua umum Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia, dan menjadi organisasi profesi. Lalu kedua, saya punya program bagaimana Pavindo itu mempunyai aset inventarisasi program yang dimana dia berkaitan dengan pemerintah. Yang ketiga adalah bagaimana membuat film. Ini kan karena profesi film pasti buat film dong. Wah, pada saat itu orang-orang bilang mana mungkin buat film, lu nya juga jarang main film, gitu kan pada saat itu ada bahasa itu. Terus yang keempat, bagaimana organisasi profesi ini diakui oleh pemerintah dan masuk salah satu stakeholder di pemerintah khususnya. Dan yang kelima terakhir, bagaimana memprogram anggota-anggotanya untuk bisa kedepannya itu bisa ikut dalam kancah. Kancahnya dalam arti mempunyai sertifikasi kompetensi dan sebagainya. Saya ingat banget 5 program. Pada saat itu saya dianggap mungkin ngayal. Karena organisasi Pavindo awalnya dari komunitas. Komunitas yang dibangun para senior-senior untuk berkumpul. Betul. Nah, tetapi ketika saya memang saya orang biasa untuk dalam berorganisasi, saya menginginkan organisasi ini mumpuni. Bahasanya artinya organisasi yang bisa nggak sih masuk salah satu profesi yang diperhitungkan di Indonesia. Alhamdulillah, izin Allah, saya tahun 2016 maka Pavindo itu terbentuk menjadi organisasi profesi. Nah, pada saat itu juga, ketika anggaran dasar lahir, anggaran rumah tangga lahir, maka setelah itu saya daftarkan ke Badan Perfilman Indonesia dan masuklah di stakeholder organisasi Badan Perfilman Indonesia. Dan perjalanannya, alhamdulillah saya dipercaya dipilih stakeholder untuk menjadi salah satu ketua Badan Perfilman Indonesia. Gitu. Nah, di dalam program-programnya Pavindo, memang saya karena ini salah satu program saya, bagaimana membuat film. Alhamdulillah kita sudah menciptakan dan sudah terlahir 12 film cerita pendek. Film pendek ya? Ya, 4 reality show. 4 reality show. Makanya Pavindo itu punya TV, namanya TV Pavindo. Ini salah satu program yang 6 tahun yang lalu itu.
Dan alhamdulillah lebar pun sudah kita buat ya. Itu bagaimanapun Pak Pindo juga ikut peran serta ya di dua Judulnya film. apa Pak dari Pak Ya, Pindo? pertama Get Lost, Get yang Lost. kedua Bukan Jodoh Biasa. Nah, yang ketiga, bukan jodoh biasa ya. yang ketiga ini insya Allah ini Ratu Kuntilanak kan judulnya. Oh gitu ya. Nah, Oke. dan kita alhamdulillah pada tahun 2018 ini diberikan hibah oleh Badan Ekonomi Kreatif. Hibah apa? Peralatan film. Wih, Peralatan film untuk film layar lebar loh. layar lebar ya? Iya. Itu Dan lumayan dia satu-satunya komplit organisasi ya yang profesi yang kita diberikan untuk khusus profesi film yang diberikan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Nah, disitulah saya punya semangat bahwa dengan izin Tuhan ya, izin Allah SWT, nanti 5 program ini berjalan. Dan Pak Findo selain tadi yang kelima tadi bagaimana menciptakan sertifikasi kompetensi. Betul. Nah, kita sudah melahirkan asesor juga, Ya, salah asesor satunya gitu dari ya. Pak Mas Roni juga calon asesor kan? Saya masih waktu itu asesmen dan mudah-mudahan tahun ini bisa masuk ke Amin, asesor. amin, ya. Nah, makanya itulah 5 program saya sebagai ketua umum, walaupun belum sempurna, Betul. tapi sudah terpenuhi, gitu kan ya. terpenuhi. Nah, itulah yang paling berat peran serta bagaimana dukungan teman-teman bisa begini tuh karena dukungan teman-teman, Betul. dukungan teman-teman organisasi dan para ketua-ketuanya gitu. Iya, nah mungkin ada satu pertanyaan begini, Om. Di sela-sela kegiatan Om Gion sebagai pengacara, ya advokat, terus kemudian yang di BPI tadi, ya kan, juga produser. Nah, sebagai ketum Papindo, pernah nggak sih ada rasa bukan bosan ya, tapi merasa, aduh, sebenarnya kalau secara profit lebih menguntungkan yang lain nih, tapi Papindo kan yang ada malah kadang-kadang keluar dana dari ketum sendiri untuk bantu-bantu teman-teman buat sesuatu gitu, menyokong misalnya kayak film pendek atau apapun gitu kan, salah satunya. Nah, sempat nggak sih sekilas gitu Om Gion merasa lelah dan aduh Papindo gue lanjutin apa enggak ya, lanjut apa enggak ya, pernah nggak sih begitu Om? Itu di dalam kehidupan selalu ada, dalam apa ya boleh dibilang secara psikologi kita ada fase yang dimana ada hopeless. Ketika hopeless itu terjadi karena ya ada sesuatu yang daya tarik kita untuk semangat itu hilang, kayak lepas. Nah, bagaimana menghipnoterapinya? Satu yang paling penting, tujuan kita apa untuk menjadi ketua umum Papindo, dan kita ingin menciptakan apa? Kalau saya jujur, saya ingin menjadi pencipta sejarah, bahwa anak cucu saya akan melihat seorang ketua umum Papindo dilahirkan dan dengan nama yang baik, dan sehingga mereka juga akan bisa menjadi belajar. Karena saya terus terang saja, untuk menjadi ketua umum arts film itu gak gampang, mengatur artis tuh, gak gampang sekali. Kadangkala saya bukan soal uang, kalau uang itu bisa dicari, tetapi trustment itu susah, kepercayaan itu susah. Ya. Nah, maka dengan itu, dengan sekarang saya 6 tahun ini, saya berusaha untuk evaluasi diri saya masih banyak kurang, tapi bagaimana mengevaluasi untuk bisa lebih baik gitu ya. Gitu. Nah, mungkin gini juga Om, ada di satu sisi namanya organisasi profesi yang lain ya, kita juga nggak tahu apakah benar atau tidaknya, tapi ada indikasi yang mungkin sedikit provokasi tentang melihat sosok Papindo mulai makin berkibar, makin berkilau, sementara ada indikasi juga mereka mau bukan mencomot kali ya, maksudnya mencari cara untuk melemahkan salah satu sisi Papindo gitu, dalam sisi mungkin keanggotaan atau sisi apanya saya kurang tahu. Jadi melihatnya gimana sih Om Gion? Ya, jadi gini, nggak semua orang memang berkacamata bahwa orang itu senang ya melihat Papindo maju. Karena saya juga merasakan begini itu semua ini tuh karena Allah melalui perantara teman-teman. Tetapi teman-teman itu ada yang aura positif dan negatif. Ya. Ketika kita bicara negatif, pasti mereka merasakan bahwa ini kok Papindo kok secepat ini gitu ya. Itu. Nah, kita menghadapinya gampang. Selama kita niat karena Tuhan, lalu saya juga ikhlas bekerjanya. Yang paling tidak ada daya lemah saya nggak pikirin tuh. Saya masa bodoh. Gitu ya. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai tujuan visi misinya, agar ini punya sesuatu. Kalau ibarat barang ini harus pas, naruhnya pas. Dan Klop gitu ketika pas lepatnya rapi, setelah saya lepas itu tempatnya memang benar-benar rapi. Jangan kita melepas tempat yang kotor, rusak, wah itu hancur. Gitu ya. Nah, makanya menciptakannya dari sekarang. Nanti periode setelah saya, wah itu udah enak semuanya. Sudah terlahir semua
organ-organ yang memang sudah mumpuni gitu. Betul. Baik organisasinya, platformnya, visi misinya, dan segala aset, bahkan punya aset ya. Ini organisasi kan punya aset gitu kan. Dan ketika nanti kita dipegang orang, harus yang punya kapabilitas. Nah, yang membangun ini susah, termasuk Mas Roni bantu saya dan teman yang lain. Membangun ini jangan dianggap gampang. Betul. Nah, kita berharap teman-teman ini yang lainnya yang rasa rasa sirik atau apa, udahlah kita ambil aura positif aja. Aura positif aja ya. Jadi kita biarkan orang mau menilai kita apa. Yang penting kita berjalan. Show must go on. Dan kita pun tetap berkarya ya, lebih tepatnya begitu. Nah, oke, Om Gion, mungkin satu sesi lagi untuk masalah keluarga nih Om, saya juga penasaran nih. Om Gion kan keluarganya kita lihat juga aman-aman terkendali saja. Amin. Di satu sisi dengan sejuta kesibukan Om Gion, bagaimana sih memimpin keluarga juga supaya tetap asik, tetap enjoy, tetap asoy? Nah, itu gimana tuh Om? Iya, memang kita punya anak-anak juga. Saya punya anak-anak yang masih remaja lah, boleh dibilang. Baru mau remaja, ada remaja dan mau remaja. Iya. Kadang-kala butuh perhatian orang tua. Betul. Saya ngambil season kadang-kadang hari libur, walaupun cuma seminggu sekali. Tetapi saya tiap hari makan siang saya, karena COVID ya, makan pagi, kadang-kadang kalau kita masih di rumah, tuh saya ajak ngobrol anak-anak saya. Oh gitu. Saya dialogkan interaktif. Jadi saya usahakan untuk bicara membangun komunikasi. Oh, komunikasi. Nah, kalau membangun komunikasi itu nggak ada, itu jadi misinterpretasi, kan gitu ya. Betul. Nah, itu paling penting. Nah, yang paling penting adalah istri kita. Istri kita harus mendukung kita nih. Nah, kalau namanya istri kan wajar. Di luar mulu ya, jangan-jangan diganggu cewek. Ya memang pasti ada. Kecurigaan. Oh, wajar. Ntar duitnya kemana-mana, ya kan? Wah, apalagi sana sini gitu kan. Iya, bagi dunia artis dunia artis ya kan, dengan kehidupan lifestyle yang berbeda kan. Betul. Nah, kita memberikan kepercayaan terhadap istri kita bahwa tidak akan seperti itu. Gitu, nah, kita harus memberikan sesuatu pandangan secara artinya kita memberikan pengaruh positif. Udah, tujuan kita ke sana. Lewatnya harus lewat sini, gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi memang nggak gampang, tapi membangun komunikasi itu paling penting. Kalau nggak membangun komunikasi, bohong banget. Bisa terjadi menciptakan, suasana yang harmonis. Banyak kan, mohon maaf, ya ketua-ketua organisasi pernah belajar kan, ya rumah tangganya berantakan dan sebagainya. Gitu. Dan saya belajar dari situ. Dari situ ya. Oke, Sobat Bincang Tuy, kita melihat begitu berusaha berjuangnya seorang Om Gion ini dari sela-sela profesinya yang begitu beragam ya. Tadi kita lihat dan terutama akhirnya pada saat kembali ke keluarga itu dia berusaha menciptakan sedamai mungkin, se-enjoy mungkin dan pengertian-pengertian yang hakiki, pengertian-pengertian yang positif kepada istrinya dan kemudian juga hal-hal yang happiness kepada anak-anaknya. Sobat Bincang Tuy, jangan kemana-mana. Kita masih ada segmen ketiga, segmen closing. Don't go anywhere. Keep support and God bless you. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat semua selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Nah, Sobat Bincang Tuy, masih dengan Roni Doza di sini dan Om Gion. Kita di segmen 3 dan setelah itu kita closing. Om Gion, mungkin gini Om, kalau dibilang prestasinya dari Pak Vindo di pandemi 2020, memang siapa sih yang nggak terdampak masuk ke 2021 walaupun udah ada landainya PPKM landai lagi, tapi paling tidak kan kalau dengar-dengar tuh Pak Vindo juga mempunyai prestasi yang perlu dibanggakan. Apa sih Om prestasinya Om? Iya, mungkin saya bangga ya terhadap teman-teman. Pak Vindo ini diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu tim juri Festival Film Indonesia tahun 2021. Dan sudah 4 tahun periode kita menjadi juri Festival Film Indonesia. Dan kita bersyukurnya kenapa? Karena saya membayangkan pada saat tahun 2014 saya datang ke FFI, saya sebagai tamu, dan itu tamu juga mewakili Pak Vindo, tapi orang nggak dikenal Pak Vindo. 2014? Iya, saya diundang, saya di luar nungguin sama istri saya, sama-sama, sampai teman-teman, ini dari Pak Vindo, gitu. Mereka belum tahu tuh? Gak ada, dan nggak kenal Pak Vindo, siapa artis teman-teman, gitu, kita dikenalin. Dan saya bersyukur,
Dan saya janji pada saat itu, saya bilang sama istri saya, Mi, suatu saat kan saya akan duduk di situ. Saya akan duduk di juri itu dan saya akan duduk di situ. Gitu. Alhamdulillah kita selalu di depan ya, kalau FEB ya. Nah, itu merupakan suatu cita-cita yang positif. Betul. Ketika membangun mimpi harus disertai dengan yaitu tadi pengorbanan dan tanggung jawab. Perjuangan dan tanggung jawab ya. Nah, itu salah satunya. Lalu yang paling bangganya juga saya bahwa sampai saat ini Pavindo masuk dalam 18 organisasi stakeholder di dalam BPI yang mendapat kepercayaan juga dari Netflix nih. Netflix ya? Iya. Oh gitu. Jadi 18 organisasi masuk kita. Oh gitu. Nah, sedangkan ya saya bersyukur gitu ya. Sampai saat ini kita dipercaya. Dan yang lebih saya bahagia juga ketika teman-teman pengurus sampai saat ini masih solid ya. Masih solid. Kecuali satu sahabat kita, Mas Gary Iskak lagi sakit ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya program-program yang memang bagaimana menduetkan dengan pemerintah. Contohnya pada saat kemarin Mas Roni kan dapat undangan kan dari jadi apa kemarin dari Dikbud. Mendikbud, oh ya itu salah satunya untuk saya menjadi apa? Mentoring untuk pembuatan film pendek. Nah itu kan luar biasa kan, Pavindo itu kan mewakili. Nah, dan apa namanya diberi kepercayaan itu juga karena organisasi profesi yang saya sudah bertahun-tahun saya ikuti dan saya sebagai pengurus itu juga menjadi memudahkan Sobat Bintang Tuy. Kenapa saya bilang memudahkan? Kalau kita pakai bendera lain yang kita tidak tahu kapabilitasnya, ya kan kualitasnya, tapi kita cuma hanya mendompleng, menurut saya itu kayaknya sangat disayangkan. Tapi kalau kita memang sudah masuk ke organisasi tersebut, kitanya bekerja dengan sepenuh hati, walaupun ini organisasi non-profit, tapi kita enjoy di dalamnya. Akhirnya kita juga akan mendapatkan take and give-nya apa? Benefitnya itu tadi. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar perkiraan kita. Iya. Seperti itu. Ya, karena tahu sendiri kan bahwa Pavindo mempunyai 8 penghargaan di luar Bekraf tadi. Apa aja tuh, Om? Pertama, penghargaan dari Menpora pada saat itu. Pernah juga dari Pusbang Film, gitu. Terus pernah jadi dari radio, Heartline Radio. Nah, itu. Pernah juga dari organisasi profesi yang lain, ngasih kita juga. Terus dari terakhir Menteri Sosial. Mensosial. Terus Yayasan Perlindungan Anak. Ya terus ya ada beberapa lagi ya. Terus waktu zaman pada saat sama BNN nih, ada waktu itu tahun 2015 ya, pertama Pavindo belum lahir dan belum perkumpulan. Pernah kan di acara di Senayan ya? Oh iya, Senayan. Nah, itu kita ada penghargaan juga. Jadi kurang lebih 8. Nah, ketika penghargaan ini diberikan, ini organisasi ya, bukan saya gitu. Kementeriannya ada, organisasi profesinya ada, lalu juga ada dari masyarakat ada, lalu juga dari komunitas kayak radio ya, radio yang dimiliki Pak James Riyadi, Heartline itu kita dapat penghargaan. Nah, ini bukan menjadikan kita sombong, enggak, menjadikan suatu diri kita bahwa kita berevaluasi bahwa kita harus maju ke depan, lalu kita tidak bisa melihat kanan kiri, ke depan, terus ke depan, dan sampai kapan kita meraihnya. Nah, jadi nggak boleh tuh dalam filsafat hidup saya tidak mau melihat ke belakang. Tetapi belakang itu merupakan evaluasi boleh. Betul. Kita nggak boleh belakang, gitu. Tapi ke depan, terus ke depan. Apa yang terjadi ke depan? Ya. Udah begitu. Gitu. Begitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat prestasinya Pavindo cukup juga menjadi kita bangga, bersyukur, namun tetap membuat kita rendah hati juga ya. Yeah. Maksudnya kita tidak perlu sombong karena itu suatu pencapaian kebersamaan, ya, prestasi yang dilakukan baik sinergi dari pengurus, ketum, dan anggota. Betul, seperti itu ya. Nah mungkin Om Gian untuk kedepannya nih di 2021 yang tinggal menghitung beberapa bulan saja masuk 2022, apa sih kira-kira yang akan dicapai di penghujung tahun ini mungkin jangka pendek ini Om Gian untuk Pavindo sendiri? Iya, sebenarnya gini, kita berbicara umum ya, bahwa dengan keadaan kondisi COVID, maka secara atmosfer perfilman terkena dampak. Maka kita berharap para pekerja seni ini diperhatikan, bukan aspek diperhatikan oleh siapa, diperhatikan oleh pemerintah khususnya. Karena bagaimanapun budaya yang dibangun oleh pemerintah dengan kreatifnya, membangun secara ekonomi kreatif, ini harus dilaksanakan
dan bisa masuk ke dalam ranah-ranah perfilman khususnya. Kenapa? Karena bagaimanapun ini sudah masuk dalam program visi misi pemerintah. Nah, kita tahu bahwa dengan dampak COVID ini, maka pemerintah harus punya sense of kepada para pekerja seni, yang dimana bisa punyai rasa bagaimana interaktifnya, yaitu bantuannya, terus bagaimana menghidupkan perfilman-perfilman yang mungkin kelas film itu bukan hanya kelihatan kelas besar ya, kelas UMK, kita UKM juga ada gitu kan. Nah, yang paling terakhir adalah bagaimana para pekerja film mempunyai optimis bahwa COVID akan berlalu dan kita bekerja sebagai pekerja insan perfilman dengan punya semangat. Oke, Om Gion, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Tuy, dan terima kasih juga untuk pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada kami, kepada Bincang Tuy ya. Kami doakan Om Gion sehat selalu, sama-sama, panjang umur, kemudian makin sukses di bidangnya. Amin. Tadi Amin. beberapa bidang yang sudah disebutkan tadi semakin bermanfaat bagi sesama, dan juga tentunya untuk Pavindo-nya juga semakin berkembang dan semakin bisa dicintai oleh siapapun, dan dilihat menjadi sesuatu yang anugerah, bahwa organisasi profesi adalah sesuatu yang dibangun atas dasar kebersamaan dan juga keikhlasan serta azas kekeluargaan. Oke, Om Gion, semoga semakin sukses. Sukses juga ya, Mas Roni. Terima kasih juga sudah bergabung kami di sini. Baik, Sobat Bincang Tuy yang baru mampir, silakan kalian subscribe, like, comment, and share. Nonton konten-kontennya di Pavindo Channel. Kita berjumpa lagi minggu depan di Bincang Tuy, semoga lebih seru lagi. Saya Roni Dozer, berbuat kasih janganlah lupa. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Bincang Tuy, salam santuy.